Shalom, berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani, persembahan para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Bacaan kita kali ini dari Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan 34. Ini secara utuh nanti bisa dibaca secara pribadi oleh sahabat Suluh Kristiani sekalian. Dan tema kita adalah anak mama, anak papa. Ya, tidak mudah menjadi orang tua. Banyak tanggung jawab yang diemban dan banyak tantangan juga yang dihadapi. Salah satu tantangan yang cukup besar adalah membagikan kasih sayang yang adil, yang sama besar kepada anak-anaknya. Ini khususnya bagi para orang tua yang memiliki anak lebih dari satu ya. Mungkin ada yang berpikir, loh mengapa? Memberikan kasih sayang itu kan sudah tanggung jawab orang tua, sudah sewajarnya orang tua itu memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Mengapa ini menjadi tantangan? Menurut psikolog dari 3 generasi bernama Arta Utami, ia mengatakan, terkadang orang tua tidak menyadari bahwa mereka mempunyai anak-anak favorit yang membuat mereka terlihat pilih kasih. Ya memang orang tua seringkali sudah merasa bahwa saya sudah memberikan kasih sayang yang sama, yang adil kepada anak-anak saya. Tapi dalam kenyataannya tetap muncul adanya anak favorit atau anak kesayangan. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Jeffrey Gulger, penulis buku The Sibling Effect, bahwa ia mengatakan apa yang kita cari dalam diri seorang anak adalah sifat, karakter, dan kepribadian yang mengingatkan kita kepada diri kita sendiri. Semakin mirip karakter seorang anak dengan orang tua, maka akan semakin dekat relasi keduanya. Sehingga muncullah istilah anak mama, anak papa gitu ya. Ada anak yang cenderung dekat dengan ayahnya, ada anak yang cenderung dekat dengan ibunya. Situasi semacam ini terjadi juga dalam keluarga Ishak dan Ribka. Istilah anak mama, anak papa terlihat jelas dari kedekatan Ishak dengan Esau dan kedekatan Ribka dengan Yakub. Masing-masing menganggap anak kesayangannya istimewa. Esau adalah seorang yang suka berburu, ia suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub berkepribadian tenang dan ia suka tinggal di kemah. Ishak bisa sayang kepada Esau yang suka berburu karena Ishak suka makan daging buruan. Sedangkan Ribka kasih kepada Yakub yang kepribadiannya tenang dan suka tinggal di kemah bersama dengan Ribka. Ishak dan juga Ribka sama-sama berkeinginan anak-anak kesayangannya diberkati. Ketika Ribka mendengar bahwa Ishak akan memberkati Esau dengan hak kesulungan, Ribka pun berkeinginan agar Yakub juga menerima berkat itu. Sehingga ia melakukan segala hal, bahkan ia melakukan tipu muslihat. Ia mengelabui Ishak sampai akhirnya berkat yang seharusnya untuk Esau diberikan Ishak kepada Yakub. Dari sini kita bisa melihat bahwa adanya anak kesayangan, adanya anak favorit itu bisa menimbulkan sikap yang tidak baik, sikap yang tidak sehat seperti yang dilakukan oleh Ribka yang sangat menyayangi Yakub seakan-akan melalaikan Esau yang sebenarnya juga adalah anaknya yang juga membutuhkan berkat itu. Rasa sayang Ribka kepada Yakub menggelapkan hati dan juga menggelapkan matanya. Hal ini bisa terjadi pada orang tua manapun. Ketika ia memiliki anak kesayangan, anak favorit,
Bisa saja orang tua ini kemudian melakukan segala macam cara. Harapannya ia bisa memberikan yang terbaik untuk anak kesayangannya. Akhirnya, adanya anak kesayangan benar-benar membuat orang menjadi pilih kasih. Dan kita bersama tahu tentunya, pilih kasih itu tidak baik bagi anak-anak. Bisa berdampak buruk bagi anak yang tidak menjadi anak kesayangan. Anak ini bisa merasa bahwa ia tidak diperhatikan oleh orang tuanya atau oleh salah satunya. Anak ini bisa merasa bahwa dirinya tidak penting bagi ayahnya atau ibunya. Dalam jangka panjang, ini bisa berpengaruh kepada perkembangan psikologis anak tersebut. Bisa menimbulkan rasa rendah diri, harga dirinya rendah begitu ya. Kemudian ia bisa saja karena ia merasa tidak dicintai, kemudian ia juga tidak bisa mencintai dirinya, ia membenci dirinya. Di masa yang akan datang ia mudah menghakimi dirinya, membuatnya depresi, atau bahkan menjadi seorang yang berjiwa pemberontak. Sungguh tidak baik dampak yang bisa timbul dari adanya pilih kasih di tengah keluarga. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi hal ini? Sebagai orang tua, apalagi orang tua Kristen yang mempercayai bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan, yang sudah sepatutnya, yang sudah seharusnya mendapatkan kasih sayang, cinta kasih yang utuh dari orang tuanya, maka para orang tua Kristen harus menyadari benar bahwa kasih sayang yang tulus, kasih sayang yang sama untuk semua anak di tengah keluarga itu penting untuk diusahakan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar orang tua tidak terjatuh pada kesalahan pilih kasih. Di antaranya, yang pertama, berusahalah untuk terus memberikan kasih sayang seadil-adilnya kepada seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak. Ketika orang tua memikirkan sesuatu untuk seorang anaknya, baiklah ia juga memikirkan untuk anak-anak yang lainnya. Contohnya, misalkan ada orang tua memikirkan sesuatu untuk si sulung, membelikan baju misalkan. Lalu pikirkanlah juga untuk saudara yang lain. Kira-kira apa yang bisa diberikan untuk mereka, supaya mereka pun bisa merasa bahwa mereka pun disayangi. Yang kedua, sesering mungkin ungkapkanlah bahasa cinta kepada anak-anak. Semuanya. Bahasa cinta bisa macam-macam ya. Bisa secara verbal, secara langsung mengatakan. Anak-anak bisa mendengar secara langsung dari mulut orang tuanya bahwa orang tuanya mengasihinya. Mengasihi semuanya tanpa membeda-bedakan. Sama besarnya. Demikian juga dengan bahasa cinta yang lain, pelukan, sapaan hangat. Hendaklah itu juga diberikan sama kepada setiap anak. Satu anak mendapatkan kecupan selamat malam, demikian juga dengan anak-anak yang lain. Demikian juga ketika mungkin orang tua diperhadapkan harus memperlakukan anak dengan berbeda, itu pun perlu dikomunikasikan kepada anak. Misalnya, mengapa orang tua harus mengatakan berulang-ulang ketika mengingatkan sang adik, tetapi hanya sekali kepada sang kakak? Orang tua perlu menjelaskan kepada sang adik, karena sang kakak ketika diberitahu sekali, langsung mengerti dan melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan oleh orang tuanya. Sedangkan adik diberitahu berulang-ulang baru mengerti dan melakukannya. Dari sini, sang adik bisa belajar bahwa yang menjadi masalah bukan kakak atau adik, tetapi siapa yang bisa mendengar apa yang diberitahukan oleh orang tuanya. Adik pun
bisa belajar agar ia tidak diberitahu berulang-ulang, ia harus segera melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Yang ketiga, sering-seringlah melakukan family time, waktu bersama dengan anggota keluarga, khususnya anak-anak. Seringlah melakukan kegiatan bersama-sama sehingga menumbuhkan rasa saling memiliki, saling mencintai. Dengan demikian akan menghapuskan kecurigaan, menghapuskan kesalahpahaman, juga akan menumbuhkan rasa saling memiliki satu dengan yang lain. Dengan demikian, masing-masing pun akan mengerti meskipun ada perlakuan yang berbeda, tetapi pada dasarnya semuanya dicintai, semuanya disayangi. Kiranya para orang tua terus semangat untuk membagikan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan tulus, dengan seadil-adilnya, dengan terus mengingat bahwa anak-anak adalah spesial, anugerah dari Tuhan yang khusus. Tuhan pun telah menaruhkan meterai yang khusus di dalam hati dan kehidupan mereka. Tugas orang tua adalah mendampingi mereka supaya bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan memberkati.